Halo semua, di dalam video kali ini saya Jessica bersama teman saya Lisa akan memberitahukan lebih dalam mengenai salah satu budaya Indonesia yang bernama ludruk. Sebenarnya ludruk itu apa sih? Ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional yang berasal dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang diperagakan oleh sebuah grup kesenian yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari, cerita perjuangan, dan sebagainya yang diselingi dengan lawaan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Dialog yang ada pada ludruk bersifat lawakan, sehingga penonton yang menonton ludruk dapat merasa terhibur dan tertawa. Bahasa khas Surabaya yang lugas digunakan ludruk membuatnya mudah dimengerti oleh semua orang. Sebuah pementasan ludruk biasa dimulai dengan tari remo dan diselingi dengan pementasan seorang tokoh yang memerankan Pak Sakera, seorang jagoan Madura. Ludruk memiliki beberapa fakta menarik. Yang pertama adalah tanpa naskah. Pemain ludruk jago improvisasi. Pemain ludruk harus bisa berimprovisasi karena setiap pementasan tidak menggunakan naskah. Yang kedua adalah menggunakan bahasa Jawa. Meski menggunakan bahasa Jawa atau Madura, cerita yang dilontarkan para pemain ludruk pun dapat dimengerti oleh masyarakat luar Jawa, karena para pemain tidak hanya menunjukkan cerita dalam bentuk perbincangan, tapi juga dalam gerakan. Yang ketiga adalah tari remo sebagai pengantar pertunjukan ludruk. Pertunjukan seni tradisional ludruk ini diawali dengan tari remo. Tarian ini memiliki gerakan yang indah serta menggambarkan seorang yang gagah dan tampan dengan rias wajah dan busana yang menarik. Penampilan tari remo diiringi dengan musik gamelan yang sesuai. Dan yang terakhir adalah ludruk juga memiliki lagu khas berupa Kidungan Jula Juli. Penampilan pemain ludruk diiringi dengan musik gamelan dan Kidungan Jula Juli yang liriknya sangat lucu sehingga mengundang gelak tawa penonton. Seorang seniman yang populer melantunkan Jula Juli adalah Kartolo. Sebenarnya Pak Kartolo itu siapa sih? Kartolo adalah seorang pelawak ludruk legendaris asal Surabaya. Ia sudah lebih dari 40 tahun hidup dalam dunia seni ludruk. Nama Kartolo dan suaranya yang khas dengan banyolannya yang lugu dan cerdas dikenal hampir seluruh Jawa Timur bahkan hingga Jawa Tengah. Nama saya itu Kartolo, sebetulnya Tolo, tapi anak-anak seniman itu wis kayak Kartolo aja gampang, jadi boleh nurut loh. Lahirnya di Desa Watu Agung, Prigen Pasuruan, tapi kecil saya itu di Surabaya, ikut bapak kerja di pabrik tenun Baswedan Juingan. Terus bapak meninggal, di makam di Manyar Sambongan, saya diajak pulang ke desa sama ibu saya. Jadi hidup di desa itu sekolahnya itu SR 6 tahun. Terus saya disuruh jadi guru bantu enggak mau. Terus lingkungan saya itu kerawitan, Mbak. Tadi saya itu belajar kerawitan. Ngiringi tayupan, tandaan ini ludruk, wayang kulit. Jadi setelah itu ya di desa saya ada ludruk. Saya ikut ludruk, latihan ngeremong. Terus itu gedong, artinya gedong itu main ludruk di Tobongan 15 hari pindah sampai kemana. Sekarang saya 130 pelajaran ludruk saya ikut belajar ngeremo terus itu. Terus main di gedong-gedong ya sampai ke Malang, ke semua Jawa Timur cuma satu yang belum ke Pacitan, enggak pernah saya gedong di Pacitan, kalau lainnya sudah semua. Iya, memang lingkungan saya itu suka, karena apa? Ngiringi tandaan, kan ada orang gending-gending itu nanti dibagi, terus ngiringi wayang kulit. Oleh jajan, oleh mangan, oleh sembarang. Masih anak-anak ya seneng aja. Cuma kalau terusan itu yang susah, Mbak. Kan siang juga karawitan itu juga main. Nah, kalau 4 hari itu berangkatnya sampai ngantuk-ngantuk sampai tiba-tiba dulu kan jalan. Paling numpak dokar itu kadang-kadang jalannya wis gak enak keluar wis. Jadi 10 kilo ya jalan. Tahun 67 itu ya sudah mulai gedong. Ikut ludruk Sipur 5 itu, tentara ngelawan, terus ikut KKO.
terus Bintang Surabaya, terus Tangsa Trisno, terus Jombang Selatan, RRI, Persada Malang. Setelah itu tahun 80 rekaman kaset, sudah tidak pernah ngeludruk, cuma ya sering diundang gabungan sama ludruk, sama ketoprak siswa budaya, ya sama orkes, sama band, cuma ya lawak. Jadi tahun 80 rekaman kaset itu sekarang ada 112 judul. Nah dulu tidak ada polo, mau dipikir 1-2 tidak mungkin kaset sampai sini, tapi sampai jadi kalau beli harus itu apa Pak judulnya, kalau tidak gitu tidak tahu. Kalau dulu kan volume 1-2, kali ini tidak ada. Saya kan masuk ludruk RRI, saya itu peran waktu itu, saya di luar RRI itu lawak, tapi di RRI saya di peran utama ya. Nah istri saya itu kan SMP 3 itu tari, sering dipanggil RRI nari-nari, langsung masuk cerita, ketemu sering jadi pasangan. Samping intai itu kenalan ini ya guyon-guyon ya tadi ya. Wajahnya beto. Sampai saya wajah sinetron. Memang ya kesenian ludruk waktu tahun 80 itu penggemarnya itu banyak. Setelah ada TV, ya TV lain itu berkurang karena di situ kan mau nonton ludruk sudah malas karena apa? Di gedongan sudah gitu ya. Terus di TV itu ada sepak bola, tinju, film ya sudah. Tapi kalau di gedongan atau di tobongan, tapi kalau tanggapan itu masih banyak penggemarnya ludruk. Di Surabaya pun masih banyak. Ada ngeremo perempuan, ngeremo laki, bedayan, lawak, cerita itu saya anggap ludruk. Nah saya lawak itu sama orang dianggap ludruk karena ngitung, itu bukan, itu lawak. Kalau ludruk harus ada ngeremo ya, ada bedayan, ada lawak, ada cerita. Kalau main di desa jam 9 malam sampai jam 4 pagi, itu ludruk. Memang kalau di kota sekian ya tidak ada orang nonton, soalnya besoknya akan kerja. Di kota saya punya ludruk Banyolan Kartolo CS 3 jam. Ya ada ngeremo perempuan, laki, lawak, cerita, cuma ya. Tapi kalau di kota masih laku. Kalau di desa ludruk saya nggak laku, soalnya kan semalam suntuk. Ya legrek. Di ludruk itu kau jadi pengemis ya harus seperti pengemis. Kamu jadi orang berandalan itu baru bagus, tapi saya kalau enggak jadi berandalan enggak bisa. Wah itu enggak iso, harus serba bisa. Sekarang enggak seberapa anak muda senengannya ya joget nyanyi ya. Ludruk ya ada, tapi ya seperti ludruk SMA ya ada, ludruk kecil ada, remaja ada. Cuma ya tumbuhnya itu kok apa anak-anak muda memang enggak sepiran. Dipikir ludruk itu kuno, isin, padahal ludruk itu enak loh. Daripada anak-anak belajar ketoprak itu susah, belajar nembang ya pakaiannya, terus wayang orang belajar kan ludruk enak, sederhana, keadaan sehari-hari, sugi ya ngono iku. Lalu itu cerita dulu bisa, cerita sekarang bisa, yang datang juga bisa, terserah sutradaranya. Dulu saya enggak ngeludruk, sekarang aku enggak ludruk. Kalau ludruk sudah tua kan sudah ndaan, tapi kalau lawak ya masih tua pokok bisa mengikuti perkembangan masih bisa. Mulai dulu waktu berdirinya grup, dia itu enggak mau cabul-cabul, itu enggak mau, harus bersih lawaknya. Politik enggak mau dia, ya diundang siapa saja mengenai partai enggak mau, sifatnya untuk hiburan. Sukanya itu kalau didatangkan itu ya bukan karena uang, wah penggemar seneng, wah jadi mana. Dukanya itu kalau main itu gagal, termasuk gedongnya itu menggema. Ya, terus bersamaan makan, jadi penontonnya seneng, bangga meskipun bayaran kecil ya. Pernikahan Kartolo dengan Ningtini dikaruniai 3 orang anak. Putri terakhir mereka mengikuti jejak seni dari orang tuanya, tari dan lawak. Anak saya itu saya bebaskan, yang penting kamu sekolah dulu, ojo seniman dulu. Seniman dulu aja punya nama masih, tapi kalau enggak punya nama harus sekolah dulu. Setelah itu seniman itu dianukan sama anak-anak saya, itu saya bilang begitu. Karena seniman kalau enggak sekolah ya seperti saya itu SR ya cari bahan itu bingung. Kayak dihibur kalau menteri ya, bupati, terus gubernur, terus anak mahasiswa, terus ngomongnya apa kalau pengalaman profesif itu apa nggak ngerti, prediksi yo nggak ngerti. Wis diawur ae.